Soal nomor 1. Di bawah ini yang menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup adalah A. Rudi selalu sarapan roti setiap pagi hari. B. Babi senang berkubang di lumpur. C. Bunga mawar hidup berdampingan dengan bunga melati. D. Zebra berada di antara kumpulan singa di padang rumput. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita harus mengetahui ciri-ciri makhluk hidup terlebih dahulu, yaitu bergerak, bernafas, memerlukan makanan, peka terhadap rangsang, adaptasi, berkembang biak, mengeluarkan zat sisa, tumbuh dan berkembang. Nah, di antara keempat pilihan tersebut, yang menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup adalah Rudi selalu sarapan roti setiap pagi hari, sehingga jawabannya adalah A. Soal nomor 2. Perhatikan daftar tumbuhan di bawah ini. 1. Singkong. 2. Teratai. 3. Pepaya. 4. Padi. 5. Randu. Yang termasuk ke dalam bentuk tulang daun menjari adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 5, C. 2, 3, dan 4, D. 2, 3, dan 5. Pembahasannya adalah salah satu cara untuk mengidentifikasi tumbuhan biasanya kita menggunakan susunan tulang daun. Macam-macam susunan tulang daun adalah tulang daun menyirip berbentuk seperti susunan sirip ikan. Tulang daun menjari berbentuk seperti jari-jari tangan. Sedangkan tulang daun melengkung berbentuk seperti garis melengkung. Dan tulang daun sejajar berbentuk seperti garis lurus yang sejajar. Nah, bentuk tulang daun menjari terdapat pada tumbuhan singkong yang ditunjukkan oleh nomor 1, pepaya yang ditunjukkan oleh nomor 3, dan randu yang ditunjukkan oleh nomor 5. Sedangkan pada teratai, bentuk tulang daunnya yaitu melengkung. Dan padi, bentuk tulang daunnya sejajar. Sehingga jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 3. Di bawah ini, yang bukan termasuk dampak negatif dari interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya adalah A. Pengembangan teknologi, B. Erosi, C. Efek rumah kaca, D. Global warming. Pembahasannya adalah ingat, yang ditanyakan bukan dampak negatif, sehingga carilah jawaban yang sekiranya mempunyai dampak positif bagi lingkungan. Yang termasuk dampak positif bagi lingkungan adalah pengembangan teknologi yang mendukung diversifikasi pertanian. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Soal nomor 4. Yang termasuk sumber-sumber pencemaran udara adalah A. Sampah, hujan asam, limbah pabrik. B. Asap kendaraan, pestisida, pecahan kaca yang menumpuk. C. Hujan asam, asap pabrik, asap kendaraan. D. Limbah pabrik, plastik yang menumpuk di tanah, kaleng yang sulit terurai di tanah. Pembahasannya adalah soal ini menggunakan konsep pencemaran lingkungan. Pencemaran udara ditandai dengan berkurangnya kualitas udara bersih oleh polutan atau pencemar. Sumber pencemar udara dapat berasal dari hujan asam, asap pabrik, asap kendaraan bermotor, maupun asap kebakaran hutan. Jadi, jawabannya adalah C. Soal nomor 5.
Perkembangan pemukiman di perkotaan semakin lama semakin banyak akibat adanya urbanisasi. Dampak yang berpengaruh terhadap lingkungan adalah A. Tenaga kerja semakin banyak. B. Menurunnya tindak kejahatan. C. Pengangguran tidak akan ada lagi. D. Daerah resapan air semakin berkurang. Pembahasannya adalah daerah resapan air semakin berkurang merupakan dampak yang paling berpengaruh dari semakin banyaknya pemukiman di perkotaan. Sehingga jawaban yang benar adalah D.